Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Keranda Hitam di Balik Gerimis. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara mesin jahit merek Butterfly tua itu menderu ritmis, memenuhi ruang tengah yang sesak oleh tumpukan kain perca dan pesanan seragam sekolah yang harus selesai esok lusa. Bagi Tika, suara itu adalah musik latar kehidupannya sejak ayahnya meninggal. Ibunya, Bu Lastri, hanya punya satu kecepatan dalam hidup, kerja rodi. "Tika, itu adiknya dijaga, jangan cuma bengong," teriak Bu Lastri dari dalam. Suaranya bersaing dengan deru mesin. "Kasih biskuit karo rewel, jangan dikasih HP terus, nanti matanya rusak kayak anak tetangga sebelah." Tika yang usianya bahkan belum genap 7 tahun menghela nafas panjang. Ia menggendong adiknya, panggil saja Dede, yang mulai merengek. Tubuh kecil Tika tampak kepayahan menahan beban adiknya yang makin hari makin montok. "Iya Bu, ini lagi di teras biar nggak gerah," balas Tika sambil menyeret telangkah ke depan. Sore itu langit di atas perkampungan pinggiran Jakarta nampak keruh. Mendung menggantung rendah seperti cucian basah yang lupa diperas. Bau tanah kering yang terkena tetesan gerimis pertama mulai menusuk hidung. Di teras rumah yang ubinya sudah mulai retak-retak, Tika duduk beralaskan tikar pandan yang sudah mengelupas di pinggirnya. "Nih, main boneka kucingnya, jangan mangis mulu, nanti kakak dimarahin ibu," bisik Tika lembut sambil menyodorkan boneka bulu yang warnanya sudah berubah dari putih menjadi abu-abu kusam. Dede berhenti merengek. Ia mulai asik memeluk bonekanya sambil merangkak tidak tentu arah. Tika memperhatikannya dengan mata yang berat. Jujur ia mengantuk. Tadi malam ia dipaksa bangun oleh suara ibu yang menangis diam-diam di dapur, meratapi cicilan yang tidak kunjung lunas. Tiba-tiba Mbak Mirna, tetangga sebelah yang mulutnya lebih cepat daripada berita di TV, lewat sambil menjinjing plastik belanjaan. "Loh, Tika, kok sendirian jagain adik? Ibumu mana? Masih nguli jahitan?" tanya Mbak Mirna sambil berhenti sejenak, membetulkan daster batiknya yang melorot. "Iya Mbak, ibu lagi kejar setoran," jawab Tika sopan. "Duh, kasihan banget kamu ya, kecil-kecil sudah jadi babu gratisan," celetuk Mbak Mirna sambil tertawa renyah, meski nadanya terdengar sedikit meremehkan. "Hati-hati loh, ini jam-jam rawan, kata orang tua dulu. Kalau menjelang maghrib begini, jangan di luar terus. Banyak tamu yang gak diundang yang suka lewat kalau gerimis begini." Tika hanya tersenyum tipis. Ia sudah biasa mendengar guyonan horor orang dewasa. "Iya Mbak, sebentar lagi masuk kok." "Ya sudah Mbak duluan ya, mau goreng bakwan, suamiku sudah mau pulang kerja. Kalau nggak ada lauk, bisa jadi singa dia." Mbak Mirna berlalu, meninggalkan aroma minyak jelantah yang samar. Suasana kembali sepi, hanya ada suara gesekan daun pohon mangga di depan rumah dan suara mesin jahit ibu yang masih terdengar sayup-sayup dari dalam. Namun ada yang aneh, suhu udara tiba-tiba turun drastis. Gerimis yang tadinya hanya rintik halus berubah menjadi tetesan yang lebih dingin. Tika merasa tengguknya meremang. Ia melihat ke arah jalanan di depan pagar kayu rumahnya. Jalanan itu sepi, tidak ada anak kecil lain yang bermain karena gerimis. Tapi di balik tirai hujan tipis itu, Tika melihat sesuatu. Bukan satu, tapi 3 orang. Mereka berdiri tepat di depan gerbang. Mereka tidak bergerak, mengenakan jubah hitam panjang yang menjuntai hingga ke tanah, dengan tudung kepala yang menutupi wajah sepenuhnya. Tika mengerutkan kening. Orang gila dari mana? Atau minta sumbangan? Pikirnya polos. Namun tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara percakapan,
mereka hanya berdiri di sana seperti bayangan yang dipahat di udara. Dedek yang tadinya asik bermain tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah orang-orang berjubah itu. Lalu, ia tersenyum lebar dan melambaikan tangan kecilnya. "Kak, tuh," gumam Dedek pelan. Suaranya terdengar jauh sekali di telinga Tika. Tika ingin berdiri, ingin menggendong adiknya masuk ke dalam pelukan ibu yang hangat di dalam sana. Namun saat ia mencoba menggerakkan kakinya, ia merasa seperti dipaku ke ubin teras. Tubuhnya mati rasa, mulutnya ingin berteriak ibu, tapi yang keluar hanyalah hembusan nafas yang dingin. Dunia di sekitar Tika seolah-olah kehilangan suaranya. Suara mesin jahit ibu hilang, suara rintik hujan hilang, yang ada hanyalah kesunyian yang memegahkan telinga. Dan 3 sosok hitam itu mulai melangkah masuk, melintasi pagar yang bahkan tidak berderit. Tepat saat itu Tika menyadari satu hal yang membuatnya menggigil hebat. Di bawah guyuran hujan, jubah mereka tetap nampak kering sempurna. Dan mereka tidak memiliki bayangan di atas ubin teras yang basah. Tika berusaha sekuat tenaga untuk berkedip, berharap pemandangan di depannya hanyalah sisa kantuk yang menjelma jadi halusinasi. Namun udara di teras itu makin lama makin terasa berat, seolah oksigen dihisap habis oleh kehadiran 3 sosok berjubah hitam tersebut. Suasana kampung yang biasanya bising dengan suara radio tetangga atau teriakan anak-anak mendadak senyap, menyisakan suara detak jantung Tika yang berdegup kencang di pangkal telinganya. Ketiga sosok itu bergerak dengan cara tidak wajar. Mereka tidak melangkah seperti manusia yang memiliki sendi. Mereka tampak seperti meluncur di atas lantai teras. Jubah hitam mereka bukan terbuat dari kain biasa, melainkan seperti gumpalan asap pekat yang terperangkap dalam bentuk pakaian. Saat mereka semakin dekat, Tika mencium bau yang sangat janggal. Bukan bau parfum, bukan pula bau keringat, melainkan bau kapur barus yang bercampur dengan aroma tanah makam yang baru digali. "Dek, sini dek," Tika mencoba berbisik, namun suaranya hanya berakhir di tenggorokan. Adiknya yang baru berumur setahun lebih sedikit itu justru nampak terpesona. Di mata polos balita itu mungkin sosok-sosok ini adalah kawan bermain baru. Dedek menjatuhkan biskuitnya ke ubin yang lembab dan mulai merangkak mendekati sosok yang berada paling depan. Boneka kucingnya terseret-seret di lantai. Talinya melilit pergelangan tangannya yang mungil. Tuh. Dedek tertawa kecil, jari telunjuknya menunjuk ke arah salah satu jubah hitam itu. Tika ingin menjerit, namun tubuhnya terasa seperti disemen. Ia bisa melihat detail mengerikan sekarang. Sosok yang berdiri paling dekat dengannya tidak memiliki wajah. Di balik kerudung jubah itu hanya ada kegelapan mutlak yang bergerak-gerak seperti pusaran air keruh. Tiba-tiba, salah satu sosok itu mengulurkan tangan. Kulitnya pucat sepucat mayat yang direndam air, dengan jemari yang panjang dan kuku yang menghitam. "Tika, itu adiknya kenapa ketawa-ketawa sendiri?" Suara ibu terdengar dari dalam rumah, memecah kesunyian sesaat. "Jangan dibiarin main di lantai terus, nanti masuk angin, kasih jaket." Suara ibu seharusnya menjadi penyelamat, tapi anehnya, suara itu terdengar sangat jauh, seolah-olah berasal dari dasar sumur yang dalam. Sosok berjubah itu tidak peduli. Dengan gerakan yang sangat halus, sosok itu mengangkat tubuh Dedek. Anehnya Dedek tidak menangis, ia tidak meronta, ia hanya diam, menatap kosong ke arah kegelapan di dalam tudung jubah itu. Matanya yang biasanya ceria mendadak kehilangan binar, berubah jadi redup dan layu seperti bunga yang mati mendadak. Boneka kucingnya masih menggantung di tangan. Kakinya menyentuh ubin untuk terakhir kalinya sebelum terangkat ke udara. Tika menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang kaku. Ia menyaksikan adiknya dibawa pergi. Sosok-sosok itu berbalik arah, berjalan menuju pagar kayu rumah yang terbuka. Mereka melintasi genangan air hujan tanpa menimbulkan riak sedikit pun. "Jangan bawa adik," batin Tika menjerit, namun otot-ototnya tetap lumpuh. Tepat di ambang pintu gerbang, salah satu sosok berjubah paling belakang berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Tika. Meski tidak ada mata yang terlihat, Tika merasa sebuah tatapan dingin menusuk langsung ke jiwanya, memberikan sebuah pesan bisu yang membuatnya gemetar. "Giliranmu nanti." Sosok-sosok itu menghilang di balik tikungan jalan gang yang mulai gelap. Begitu mereka hilang dari pandangan, tiba-tiba dunia hidup kembali. Suara deru mesin jahit ibu kembali terdengar nyaring. Suara knalpot motor yang lewat di kejauhan terdengar lagi.
dan rasa kaku di tubuh Tika lenyap seketika, membuatnya tersungkur ke atas tikar pandan. Ibu. Tika akhirnya bisa bersuara, namun suaranya parau dan lemah. Ia merayap ke pinggir teras, menatap jalanan yang kini benar-benar kosong. Hanya ada sisa gerimis yang membasahi aspal. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas seretan. Bahkan bau kapur baru tadi telah digantikan oleh bau masakan tumis kangkung dari dapur tetangga. Tika, kok malah melongo di situ? Bu Lastri keluar dari rumah sambil mengelap tangannya yang terkena minyak mesin jahit ke daster hijaunya. Mana adik? Tadi katanya mau dibawa masuk. Bu Lastri mengedarkan pandangan ke seluruh teras yang sempit itu. Kosong, hanya ada satu biskuit bayi yang hancur terinjak dan bau tanah yang basah. Tika, ibu tanya, adik mana? Nada suara Bu Lastri naik satu oktav. Ada nada panik yang mulai menyusup di sana. Tika menunjuk ke arah jalanan dengan tangan gemetar. Tadi ada orang hitam, Bu. 3 orang bawa adik. Jangan bercanda kamu. Jangan ngarang cerita karena malas jagain. Bu Lastri menghampiri Tika dan mengguncang bau kecilnya dengan keras. Tadi ibu dengar adik ketawa. Gak ada suara orang lain. Jangan main diaman ya. Di mana kamu sembunyiin adik? Tika hanya bisa menggeleng pelan. Matanya kosong menatap ke arah gerbang. Ia tahu apa yang ia lihat. Tapi ia juga tahu, di dunia nyata Indonesia yang penuh logika namun mistis ini, kejujurannya hanya akan dianggap sebagai dongeng anak kecil yang ketakutan. Kepanikan di rumah kecil itu meledak seperti tabung gas yang bocor. Bu Lastri tidak lagi sekedar bertanya, ia mulai menggeledah setiap kolong meja, balik tumpukan kain jahitan hingga ke dalam kamar mandi yang gelap. Suaranya yang melengking memanggil nama si bungsu mulai menarik perhatian warga sekitar. Adik, jangan main petak umpet sama ibu, nak. Tika, kamu jangan diam saja, bantu cari. Teriak Bu Lastri dengan nafas memburu. Matanya mulai merah, air mata ketakutan mulai mengenang. Mbak Mirna yang tadi baru saja ingin menggoreng bakwan muncul kembali di pagar dengan spatula masih di tangan. Ada apa Mbak Lastri? Kok teriak-teriak? Anakku Mir, si bungsu nggak ada. Tika bilang dibawa orang jubah hitam, tapi jalanan sepi begini. Dalam sekejap teras itu penuh oleh warga. Ada Pak RT yang datang dengan sarung tersampir di bahu dan beberapa pemuda yang baru saja mau berangkat ke masjid. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi hiruk pikuk khas perkampungan Indonesia jika ada musibah. Semua orang bicara bersamaan, memberikan saran yang tumpang tindih. Coba cek sumur belakang. Mbak, siapa tahu nyemplung, seru seorang warga. Jangan-jangan dibawa lari ke arah pasar, tadi ada mobil box lewat, timpal yang lain. Di tengah kegaduhan itu Tika duduk meringkuk di sudut teras. Ia merasa seperti ada dinding kaca yang memisahkannya dari orang-orang itu. Lidahnya terasa kaku seperti tersengat listrik. Setiap kali ia ingin menjelaskan tentang sosok-sosok tanpa wajah itu, tenggorokannya tercekat. Seolah ada tangan kasat mata yang meremas lehernya agar ia tetap bungkam. Tika, coba ngomong yang jelas sama Pak RT, ujar Pak RT sambil berjongkok di depan Tika. Orang jubah hitam itu lewat mana? Naik motor atau mobil? Tika menelan ludah dengan susah payah. Enggak naik apa-apa, Pak. Mereka melayang. Terus bajunya kayak orang mati di masjid. Seketika kerumunan itu hening. Beberapa warga saling lirik. Mbak Mirna berbisik pelan pada tetangga di sebelahnya. Tuh kan, bener kataku. Anak ini kayaknya ketindihan setan sore-sore. Mana ada orang jubah hitam zaman sekarang jalan kaki bawa anak gak ketahuan warga. Bu Lastri yang sudah diambang histeris langsung menyambar lengan Tika. Tika, jangan ngaco. Ibu gak mau dengar cerita hantu. Kamu tadi tidur kan? Kamu ketiduran terus adikmu diambil orang, iya kan? Enggak Bu, Tika bangun. Bohong, teriak Bu Lastri sambil menampar lantai Upin dengan keras. Kamu itu lalai, kamu main terus sampai adikmu hilang. Kalau sampai adikmu gak ketemu, ibu gak akan pernah maafin kamu. Kata-kata itu menghujam jantung Tika lebih tajam daripada ketakutannya pada sosok jubah hitam. Ia melihat ibunya mulai kehilangan kendali, memukuli dadanya sendiri sambil meraung-raung menyebut nama suaminya yang sudah almarhum. Beberapa warga mulai bergerak menyusuri gang dengan senter. Meskipun hari masih sore, mereka memeriksa got-got besar, semak-semak di belakang pabrik kerupuk, hingga gudang tua milik Pak Haji yang sering dibilang angker. Namun pencarian itu terasa hambar. Tidak ada jejak kaki balita, tidak ada tangisan, tidak ada saksi mata lain.
Aneh ya. Saya tadi duduk di depan rumah dari asar. Gak ada orang asing lewat gang kita. Kalaupun ada orang jubah hitam 3 orang, masa gak ada satupun warga yang lihat? Ini gang buntu loh, bisik Pak RT pada salah satu pemuda. Komentar-komentar pedas mulai bermunculan. Warga yang tadinya bersimpati mulai bergosip. Ada yang bilang Tika sengaja menyembunyikan adiknya karena cemburu. Ada pula yang bilang Bu Lastri kena kualat karena terlalu sering membiarkan anak kecil menjaga bayi. Malam mulai turun membawa kegelapan yang lebih pekat. Lampu jalan yang remang-remang mulai berkedip-kedip. Tika menatap ke arah gerbang rumahnya. Di sana di bawah tiang listrik ia melihat boneka kucing adiknya tergeletak di aspal. Aneh, tadi ia melihat boneka itu dibawa oleh sosok hitam. Kenapa sekarang ada di sana? Ia ingin mengambilnya, tapi saat ia berkedip boneka itu menghilang, berganti dengan bayangan 3 sosok hitam yang berdiri tegak di kejauhan, menatap ke arah rumahnya dengan keheningan yang mengancam. Tika menutup matanya rapat-rapat. Ia sadar ia tidak hanya kehilangan adiknya, tapi ia juga baru saja kehilangan kepercayaan ibunya, dan yang paling mengerikan, mereka masih ada di sekitar sini. Menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Malam itu rumah Bu Lastri tidak lagi terasa seperti rumah. Bau kain perca yang biasanya hangat berubah menjadi bau apek yang mencekam. Lampu neon di ruang tengah berkedip-kedip gelisah, mengeluarkan bunyi nging yang panjang dan menyakitkan telinga. Bu Lastri duduk di lantai, dikelilingi oleh kain-kain jahitan yang berantakan. Matanya merah dan sembab, menatap kosong ke arah pintu yang terbuka lebar. Panggil Mbak Kromo, gumam Bu Lastri tiba-tiba. Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Bu, ini sudah jam 11 malam. Polisi bilang kita harus tunggu kabar. Tika mencoba mendekat, namun ia segera mundur saat melihat tatapan tajam ibunya. Polisi nggak tahu apa-apa. Mereka cuma cari orang. Tapi anakku nggak dibawa orang. Adikmu dibawa sesuatu. Ibu bisa merasakannya. Dingin, Tika. Dingin sekali di sini. Setengah jam kemudian seorang lelaki tua dengan sarung lusuh dan bau rokok kelobot yang menyengat duduk di teras. Mbah Kromo, orang yang dianggap pintar di kampung itu, mengeluarkan sebuah keris kecil dan segelas air putih. Warga yang masih penasaran mengintip dari balik pagar, berbisik-bisik tentang kemungkinan anak itu disembunyikan jin. Tika, sini kamu, panggil Mbah Kromo. Suaranya berat dan berwibawa, namun ada sesuatu yang membuat Tika ingin lari sejauh mungkin. Tika mendekat dengan gemetar. Mbah Kromo memegang ubun-ubun Tika, lalu wajahnya tiba-tiba mengeras. Ia menarik tangannya seolah tersengat api. Anak ini sudah ditandai. Maksud Mbak apa? Tanya Bu Lastri histeris. Mana anak saya? Di mana si bungsu? Mbah Kromo memejamkan mata, mulutnya komat-kamit merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti geraman binatang. Tiba-tiba lilin di atas meja padam tanpa ada angin. Suasana menjadi gelap gulita selama beberapa detik sebelum Mbah Kromo menyalakan korek api. Dia masih di sini, Lastri, kata Mbah Kromo dengan nafas tersengal. Tapi dia berada di tempat yang gelap. Ada 3 sosok yang menjaganya. Mereka bukan dari golongan kita. Mereka adalah penjemput janji lama. Bu Lastri pucat pasi. Ia teringat sesuatu, sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat saat suaminya meninggal dan ia sedang hamil besar. Namun ketakutannya tertutup oleh rasa ingin tahu. Gimana cara ngambilnya, Mbah? Bawa sesaji ke pohon sawo di belakang pabrik, ayam hitam dan kain putih. Tapi ingat, kalau mereka nggak mau lepasin, jangan dipaksa. Ada harga yang harus dibayar. Pesan Mbak Kromo sebelum pergi meninggalkan aroma kemenyan yang menyesakan. Setelah Mbak Kromo pergi, Bu Lastri seperti orang kesurupan. Ia mulai mengumpulkan barang-barang yang diminta. Tika ditinggalkan sendiri di ruang tengah. Disitulah teror yang sebenarnya dimulai. Suara lonceng kecil yang biasanya ada di mainan adiknya berbunyi dari arah dapur. Tika membeku. Ia tahu betul suara itu. Ia berjalan perlahan menuju dapur yang gelap. Di sana di atas meja makan ia melihat sebuah gelas plastik berisi susu yang masih hangat dan berasap. Padahal ibu tidak pernah membuatkan susu sejak sore tadi. Adik? Tiba-tiba dari bawah meja makan sebuah tangan mungil yang pucat dan biru muncul, meraba-raba mencari gelas tersebut. Tika ingin berteriak, tapi ia melihat boneka kucing adiknya sudah berada di sana
duduk tegak di atas kursi kayu dengan mata kancing yang seolah-olah berputar mengikuti gerakan Tika. "Kak, dingin." Suara itu bukan berasal dari mulut, melainkan seperti bergema langsung di dalam kepala Tika. Itu suara adiknya, tapi terdengar sangat berat dan penuh penderitaan, seperti suara orang yang tenggelam. "Tika, kamu ngapain di dapur?" Suara Bu Lastri menggelegar dari pintu depan, membuat tangan pucat di bawah meja itu hilang seketika. "Bu, ada adik di bawah meja." Tika menunjuk dengan jari gemetar. Bu Lastri berlari dan melihat ke bawah meja. Kosong, hanya ada kecoa yang merayap di lantai. "Kamu gila ya? Kamu mau nakut-nakutin ibu? Kamu senang kalau ibu menderita?" Bu Lastri menjambak rambutnya sendiri, tertawa kecil yang terdengar sangat mengerikan. "Oh, ibu tahu. Kamu sengaja ya, biar perhatian ibu cuma buat kamu. Kamu yang sembunyiin adik kan? Ngaku kamu." Ibu yang biasanya penyayang itu kini menatap Tika dengan kebencian yang murni. Di luar gerimis kembali turun, dan dari balik jendela kaca yang buram Tika melihat 3 sosok jubah hitam itu berdiri tegak di tengah jalan, tidak bergerak menunggu sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehilangan seorang anak. Memasuki hari ketiga, rumah itu bukan lagi sebuah perlindungan, melainkan penjara bawah tanah yang pengap. Bau kemenyan dari sisa ritual Mbah Kromo semalam tidak hilang. Ia justru menyatu dengan bau kain lembab dan sisa susu basi yang lupa dibuang. Ibu tidak lagi menyentuh mesin jahitnya. Baginya, deru mesin itu kini terdengar seperti rintihan, atau mungkin seperti tawa ejekan dari nasib yang malang. Tika mencoba memejamkan mata di kamarnya yang kecil, namun setiap kali kelopak matanya tertutup, ia langsung diseret ke dalam mimpi yang terasa lebih nyata daripada realitas. Dalam mimpinya ia berdiri di teras rumah, namun langit berwarna merah darah dan air hujan yang turun terasa kental dan amis. 3 sosok berjubah itu berdiri melingkar di depan selokan depan rumah, sedang mencuci sesuatu. Saat Tika mendekat, ia melihat mereka sedang mencuci boneka kucing adiknya, tapi air selokan yang hitam itu perlahan berubah menjadi merah pekat. Tika terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi bajunya. Ia merasa sesuatu yang aneh di tangannya. Saat ia melihat ke telapak tangannya, ada bercak lumpur hitam yang berbau busuk, bau khas parit yang sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan. "Gak mungkin, aku gak keluar kamar," bisik Tika ketakutan. Ia segera mengusap tangannya ke spray, tapi bau itu tetap menempel, seolah meresap masuk ke dalam pori-porinya. Ia keluar dari kamar dan mendapati ibunya sedang duduk di pojok ruang tamu, memeluk lutut. Di depannya ada sepiring nasi kuning dan kopi pahit. Sesaji yang disarankan seseorang untuk menyuap penjaga gaib agar mengembalikan anaknya. "Ibu, Tika lapar," lirik Tika. Sejak kemarin ia hanya makan biskuit sisa adiknya. Bu Lastri menoleh perlahan, wajahnya sangat pucat. Kantung matanya menghitam, dan rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan seperti sarang burung. "Makan saja sesaji itu kalau kamu mau mati. Itu buat mereka, bukan buat kamu. Kamu yang buat adik hilang, kamu harusnya ikut lapar." Hati Tika hancur. "Bu, Tika nggak bohong, Tika lihat mereka." "Diam!" teriak Bu Lastri hingga urat lehernya menonjol. "Tiap kamu buka mulut, kamu cuma kasih cerita hantu. Kamu itu cuma anak kecil yang takut disalahin. Pergi sana, bersihin teras. Bau parit ini bikin ibu mau gila." Tika keluar ke teras dengan lunglai. Ia mengambil sapu lidi dan mulai menyapu sisa-sisa daun kering. Gerimis tipis kembali turun. Jenis gerimis yang di Indonesia sering disebut sebagai hujan kiriman atau hujan setan karena matahari masih bersinar di ufuk barat. Saat itulah Tika mendengar suara itu lagi. Suara sesuatu yang basah jatuh ke lantai semen. Tika menoleh ke arah selokan depan rumah yang tertutup papan kayu. Selokan itu hanya sedalam setengah meter. Namun airnya selalu hitam pekat dan diam. Di atas salah satu papan penutup, ia melihat jejak tangan mungil yang basah. Jejak itu mengarah dari pinggir selokan menuju ke arah kaki Tika. "Adik," suara Tika bergetar. Tiba-tiba dari sela-sela papan selokan, sebuah ujung boneka kucing muncul. Boneka itu tampak terjepit, bergerak-gerak seperti ada yang menariknya dari bawah. Tika mendekat dengan rasa takut yang bercampur rindu. Ia berjongkok di pinggir selokan. "Dek, kamu di situ." Tiba-tiba suara tawa anak kecil pecah dari dalam selokan. Bukan tawa ceria, tapi tawa yang tersedak air.
Pada saat yang sama, Tika melihat bayangan di air selokan yang hitam itu. Bukan bayangannya sendiri, melainkan bayangan 3 sosok jubah hitam yang berdiri tepat di belakangnya. Tika tersentak dan berbalik, tapi di belakangnya kosong. Hanya ada jalanan gang yang sepi dan rumah-rumah tetangga yang tertutup rapat. Namun saat ia berbalik kembali ke arah selokan, papan penutup itu bergetar hebat seolah ada sesuatu yang sangat besar mencoba mendobrak keluar dari dalam parit yang sempit itu. "Tika, ngapain kamu nungging di got?" teriak Mbak Mirna yang baru saja pulang dari warung. "Ya ampun, anak ini makin aneh saja kelakuannya sejak adiknya hilang. Stres ya?" Mbak Mirna lewat sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tika hanya terpaku. Getaran di papan selokan itu berhenti seketika. Namun bau busuk yang menyengat kini memenuhi indera penciumannya. Bau bangkai yang sudah berhari-hari terendam air. Tika menyadari satu hal. Sosok-sosok jubah hitam itu tidak membawa adiknya ke tempat yang jauh, mereka membawanya ke tempat yang paling dekat. Tempat yang setiap hari dipijak orang tanpa pernah terpikirkan. Mereka menyembunyikan kenyataan di bawah kaki Tika sendiri. Memasuki hari ke-6, suasana perkampungan itu berubah menjadi aneh. Ada desas-desus yang mulai merayap di antara ibu-ibu yang berbelanja di tukang sayur pagi hari. Bukan lagi soal simpati pada Bu Lastri, melainkan soal bau. Sebuah aroma yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Manis namun membusuk, tajam namun lembab, mulai menguar dari sekitar area rumah Tika. "Mbak Lastri, apa nggak ada bangkai tikus di kolong mesin jahit?" tanya Pak RT saat berkunjung sore itu, sambil menutup hidung dengan sapu tangan. "Warga mulai komplain, baunya sampai ke rumah depan." Bu Lastri hanya menggeleng lesu. Tubuhnya makin kurus, tulang pipinya menonjol tajam. "Saya sudah bongkar semua kain, Pak. Nggak ada apa-apa. Mungkin itu bau hati saya yang sudah busuk nunggu anak pulang," jawabnya dengan nada sarkasme yang getir. Tika yang duduk di pojokan tahu betul dari mana bau itu berasal. Setiap kali ia melewati teras, bau itu seolah-olah menyerang paru-parunya. Ia melihat ke arah deretan papan kayu yang menutup selokan di depan rumah. Di sana, lalat-lalat hijau mulai berkerumun, terbang berputar-putar di sela-sela papan yang renggang. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar-nyambar sesekali menerangi ruang tamu yang gelap dengan cahaya putih yang menyakitkan mata. Bu Lastri sudah tertidur karena kelelahan menangis, namun Tika tidak bisa. Ia mendengar suara kelotak-kelotak dari arah teras, seperti ada seseorang yang sedang mencoba mengungkit papan kayu di depan. Dengan keberanian yang dipaksakan, Tika mengintip dari balik gorden. Di bawah siraman hujan, ia melihat 3 sosok berjubah hitam itu kembali. Mereka berdiri melingkari satu titik di selokan. Salah satu dari mereka membungkuk, tangannya yang panjang merogoh ke dalam air hitam yang meluap. "Kembalikan adik," bisik Tika, air matanya jatuh tanpa suara. Tiba-tiba salah satu sosok itu menoleh ke arah jendela. Tika terlonjak mundur. Wajah di balik tudung itu kini nampak lebih jelas. Bukan sekedar kegelapan, tapi sebuah lubang kosong yang mengisap cahaya. Sosok itu mengangkat sesuatu dari dalam selokan, sebuah boneka kucing yang basah kuyup, lalu melemparkannya ke arah pintu rumah. Suara boneka itu menghantam pintu terdengar sangat nyata. Tika berlari ke pintu membukanya sedikit. Di sana di atas keset yang becek, tergeletak boneka kucing milik adiknya. Boneka itu tampak sangat berat, seolah-olah di dalamnya bukan lagi berisi kapas, melainkan tanah atau sesuatu yang lebih padat. Tika mengambilnya, tangannya seketika gemetar. Boneka itu mengeluarkan cairan hitam yang berbau anyir darah, dan yang paling mengerikan, di leher boneka itu melilit sebuah gelang benang hitam yang persis seperti yang dipakai adiknya sejak lahir. "Adik, kamu di dalam sana ya?" Ia teringat kata-kata Mbak Kromo tentang penjemput janji lama. Tika mulai menyadari bahwa sosok-sosok jubah hitam itu bukan sekedar menculik adiknya, tapi sedang mengembalikan apa yang sudah mereka ambil. Namun dalam kondisi yang sudah tidak lagi bernyawa. Mereka menyimpan jasad itu di tempat yang paling hina, di dalam parit pembuangan. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa nyawa manusia tidak lebih berharga dari sampah bagi mereka. Keesokan paginya bau itu tidak lagi bisa ditoleransi. Bau bangkai yang menyengat seolah-olah meledak dari dalam tanah. Tetangga sebelah rumah, seorang bapak parubaya bernama Pak Kumis, akhirnya kehilangan kesabaran. "Ini gak bener, pasti ada saluran yang mampet dan bangkainya numpuk di situ," teriak Pak Kumis sambil membawa linggis. "Mbak Lastri, maaf ya, saya bongkar selokan depan rumahmu. Baunya sudah bikin anak saya muntah-muntah."
Bu Lastri hanya menonton dari balik pintu dengan mata kosong. Warga mulai berkumpul. Tika berdiri di samping ibunya. Tangannya meremas ujung baju daster sang ibu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang akan ditemukan di bawah sana. Pak Kumis mulai mengungkit papan kayu pertama. Papan itu terangkat, mengeluarkan uap hawa panas yang busuk. Air di bawahnya hitam pekat, berminyak, dan penuh sampah. Ia mengungkit papan kedua tepat di depan pintu masuk. Astagfirullah. Pak Kumis terlonjak mundur hingga jatuh terduduk di aspal. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Allahu Akbar. Mbak Lastri, itu apa? Tika melihatnya. Di antara tumpukan sampah plastik dan lumpur hitam, sebuah tangan kecil yang membengkak muncul ke permukaan. Jari-jarinya masih menggenggam erat sisa-sisa kain dari sebuah boneka kucing yang hancur. Dunia seolah berhenti berputar bagi Bu Lastri. Ia menjerit sebuah teriakan yang bukan terdengar seperti manusia, melainkan raungan binatang yang kehilangan anaknya. Jeritan itu membelah langit pagi yang mendung, menandakan bahwa pencarian telah berakhir. Namun, mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana di depan rumah Bu Lastri mendadak berubah menjadi lautan manusia yang mencekam. Bau busuk yang tadi hanya samar-samar kini meledak keluar seperti gas beracun yang menyesakkan dada. Pak Kumis masih terduduk di aspal. Tangannya gemetar menunjuk ke arah lubang selokan yang baru dibukanya. Beberapa warga yang nekat mendekat langsung memalingkan muka. Bahkan ada yang lari ke pinggir jalan untuk memuntahkan isi perutnya. Di dalam parit sempit yang airnya hanya setinggi betis orang dewasa itu, sosok kecil yang selama 7 hari dicari-cari akhirnya menampakkan diri. Tubuh balita malang itu sudah tidak lagi nampak seperti manusia. Kulitnya yang dulu putih bersih kini membiru, membengkak hebat karena terendam air comberan yang kotor. Pakaiannya yang terakhir kali dipakai nyaris menyatu dengan lumpur hitam. Adik, ya Allah, anakku. Bu Lastri meraung sambil mencoba menerjang ke arah selokan. Pak RT dan 2 pemuda dengan sigap menahan tubuh Bu Lastri yang sudah seperti orang kesurupan. Jangan Mbak, jangan dilihat, biar polisi yang urus. Teriak Pak RT, suaranya parau menahan mual. Lepasin, itu anakku, dia kedinginan di situ, dia sendirian. Teriak Bu Lastri. Tenaganya mendadak menjadi sangat kuat hingga ia berhasil melepaskan diri dan jatuh berlutut di pinggir selokan. Tika berdiri mematung di belakang ibunya. Matanya menatap lurus ke arah jasad adiknya. Ada pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Meski tubuhnya sudah membengkak, tangan mungil adiknya masih menggenggam erat boneka kucing itu. Boneka itu nampak terjepit di antara tubuh si adik dan dinding semen selokan. Seolah-olah boneka itulah yang menariknya masuk ke dalam sana. Tidak lama kemudian sirine polisi meraung-raung membelah gang sempit. Garis polisi berwarna kuning dipasang, pemaksa warga untuk mundur. Petugas forensik yang mengenakan pakaian pelindung lengkap mulai turun ke dalam selokan yang sempit itu untuk mengangkat jasad. Kematian diperkirakan sudah lebih dari 5 hari. Bisik salah satu petugas kepada rekannya, namun suaranya terdengar oleh Tika. Aneh, posisinya terjepit di bawah beton penutup yang berat. Anak sekecil ini gak mungkin bisa masuk ke sini sendiri, apalagi nutup papanya lagi. Mendengar itu kepala Tika serasa berputar. Ia teringat sosok-sosok jubah hitam itu. Ia ingin berteriak kepada polisi bahwa orang-orang itulah yang memasukkan adiknya ke sana. Tapi ia tahu mereka tidak akan percaya. Setelah jasad dievakuasi ke dalam kantong jenazah berwarna oranye, seorang detektif berpakaian preman menghampiri Tika dan ibunya yang masih histeris di teras. Dek Tika, waktu kejadian kamu bilang ada orang jubah hitam yang bawa adikmu kan? Tika mengangguk lemah. Iya pak, mereka tinggi, gak ada mukanya, mereka jalan ke arah sana. Polisi itu saling pandang dengan rekannya. Masalahnya begini dek, kami sudah cek CCTV dari gudang di ujung gang. Selama 1 jam di waktu yang kamu sebutkan, tidak ada satupun orang berjubah atau orang asing yang lewat. Yang terekam di kamera hanya kamu yang duduk sendirian di teras sambil melamun selama hampir 2 jam. Dunia Tika seketika runtuh. Enggak pak, Tika enggak melamun, Tika lihat mereka. Bu Lastri yang mendengar percakapan itu tiba-tiba berhenti menangis. Ia menoleh ke arah Tika dengan tatapan yang sangat asing, dingin, tajam, dan penuh kebencian. Jadi enggak ada orang itu Tika? Ada bu, sumpah ada. CCTV enggak bohong Tika. Bu Lastri berdiri, langkahnya gontai mendekati Tika.
Jadi selama ini kamu bohong. Kamu lalai jagain adikmu sampai dia jatuh ke got. Terus kamu takut dimarahin dan ngarang cerita hantu itu. Kamu biarin adikmu membusuk di depan mata kamu sendiri selama 7 hari. Enggak Bu, bukan begitu. Plak. Satu tamparan keras mendarat di bibir Tika. Warga terdiam. Polisi mencoba melerai, tapi Bu Lastri sudah tidak terkendali. Ia memukuli bahu Tika sambil terus berteriak. Anak pembunuh, kamu bunuh adikmu sendiri. Kamu lebih milih tidur daripada jagain dia. Kamu monster, Tika. Tika tidak melawan. Ia jatuh terduduk di lantai teras yang dingin. Di bawah lampu teras yang mulai berkedip, ia melihat ke arah jalanan. Di sana, di luar garis polisi, di antara kerumunan warga yang menonton, ia melihat 3 sosok jubah hitam itu lagi. Mereka berdiri tegak seolah sedang menonton pertunjukan drama keluarga yang menyedihkan ini. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya yang pucat, menaruh jari di depan tempat yang seharusnya ada mulut, seolah menyuruh Tika untuk tetap diam. Mereka menang. Mereka berhasil mengambil adiknya dan sekarang mereka sedang mengambil kewarasan ibunya. Sejak penemuan jasad di selokan, rumah itu bukan lagi menjadi tempat bernaung, melainkan sebuah makam besar yang berdiri tegak. Jasad si adik sudah dimakamkan di TPU dekat kampung, namun aromanya seolah menolak pergi. Bau busuk itu kini tidak lagi terhirup oleh hidung, melainkan meresap masuk ke dalam dinding-dinding rumah, ke dalam bantal, bahkan ke dalam pori-pori kulit Tika. Tika kini dikurung di dalam kamar, bukan oleh polisi, tapi oleh kebencian ibunya yang membatu. Bu Lastri tidak lagi menjahit. Ia menghabiskan waktu duduk di kursi goyang tua milik almarhum suaminya, menatap pintu kamar Tika dengan pandangan kosong yang mengerikan. Makan pembunuh, gumam Bu Lastri sambil menggeser piring berisi nasi sisa ke bawah celah pintu kamar Tika. Tidak ada kasih sayang, tidak ada dialog, hanya kebencian yang dingin. Di dalam kamar yang gelap, Tika mulai kehilangan batas antara kenyataan dan mimpi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali ke teras itu. Namun kali ini ia tidak melihat adiknya. Ia melihat ibunya 7 tahun yang lalu saat ia masih di dalam kandungan. Dalam penglihatan gaib yang menyerupai mimpi itu, Tika melihat ibunya berdiri di depan sebuah pohon besar yang dikelilingi pagar bambu di pinggiran kota. Di sana ibunya menangis sesegukan di depan seorang lelaki tua yang wajahnya mirip dengan salah satu sosok jubah hitam. Saya nggak punya apa-apa lagi, Mbah. Usaha saya bangkrut. Tolong, biarkan anak-anak saya bisa makan. Isak ibunya dalam mimpi itu. Si lelaki tua itu memberikan sebuah bungkusan hitam berisi tanah kuburan dan rambut. Kamu akan dapat pelanggan. Jahitanmu akan laku keras. Tapi ingat, saat anak laki-lakimu lahir, ada yang akan datang menjemput bunganya. Kamu setuju? Ibunya dalam keputusasaan yang buta mengangguk. Setuju, Mbah. Apa saja, asal kami nggak kelaparan. Tika terbangun dengan teriakan yang tertahan. Keringatnya bercampur dengan air mata. Sekarang ia mengerti. Sosok-sosok berjubah hitam itu bukan penculik acak. Mereka adalah penagih hutang gaib yang datang untuk mengambil bunga dari perjanjian darah ibunya. Adiknya adalah tumbal yang sudah dijanjikan bahkan sebelum ia menghirup udara dunia. Tiba-tiba suara deru mesin jahit terdengar dari ruang tengah. Suaranya sangat cepat, jauh lebih cepat dari kemampuan manusia biasa. Tika memberanikan diri mengintip dari lubang kunci. Ia melihat ibunya sedang duduk di depan mesin jahit. Namun tangannya tidak memegang kain. Tangannya bergerak kosong di atas meja mesin. Sementara jarum mesin jahit itu naik turun menembus kulit telapak tangan ibunya sendiri. Darah muncrat kemana-mana mengenai wajah Bu Lastri yang tersenyum lebar. Ia tidak merasa sakit. Ibu, berhenti Bu, teriak Tika sambil menggedor pintu. Adikmu lagi dibuatkan baju baru, Tika, saut Bu Lastri dengan suara yang bergulung-gulung, bukan suaranya yang asli. Bajunya warna hitam, biar sama kayak teman-temannya yang jemput kemarin. Tika mundur ketakutan saat ia berbalik ke arah tempat tidurnya. Di sana di atas bantal, duduk sesosok anak kecil dengan kulit biru membengkak dan mata yang hanya berisi lubang hitam. Ia memegang boneka kucing yang kini hidup. Ekornya bergerak-gerak seperti cacing. Kak, ayo main ke got, bisik makhluk yang dulu adalah adiknya itu. Tika menjerit histeris, namun suaranya tertelan oleh suara tawa 3 sosok jubah hitam yang tiba-tiba muncul di sudut kamarnya. Mereka tidak lagi hanya di luar rumah, mereka sudah masuk ke dalam.
merayap di langit-langit kamar seperti laba-laba raksasa. Salah satu dari mereka mendekat, wajah kosongnya tepat di depan wajah Tika. "Ibumu sudah membayar bunganya." Suaranya seperti gesekan amplas pada kayu. "Sekarang, siapa yang akan membayar bunganya untukmu?" Tika menyadari kebenaran yang paling pahit. Polisi menganggap ini kecelakaan. Warga menganggap ini kelalaian. Tapi sebenarnya ini adalah lingkaran setan yang tidak akan pernah berhenti. Di luar, suara mesin jahit makin menggila, beradu dengan suara tawa ibunya yang sudah sepenuhnya kehilangan jiwanya. 20 tahun telah berlalu, namun waktu seolah berhenti berdetak di depan pagar rumah nomor 14 itu. Tika berdiri di trotoar, menatap bangunan yang kini lebih mirip kerangka raksasa yang meranggas. Cat putihnya sudah lama mengelupas, digantikan oleh lumut hijau kehitaman yang merayap hingga ke atap. Perkampungan di sekitarnya sudah berubah, banyak rumah sudah bertingkat dan berbakar besi minimalis. Namun rumah ini tetap seperti lubang hitam yang menolak modernitas. Tika kini adalah seorang wanita dewasa dengan raut wajah yang lebih tua dari usianya. Guratan trauma permanen tertinggal di sudut matanya. Ia kembali bukan karena rindu, tapi karena sebuah surat dari pengurus RT yang mengatakan bahwa rumah itu harus segera dikosongkan karena masalah sengketa lahan. Dan ibunya sudah tidak lagi mampu menjaga tempat itu. "Mbak Tika ya, pangling saya." Suara serak Mbak Mirna yang kini sudah menjadi nenek-nenek dengan punggung bungkuk. "Masih berani balik ke sini? Kalau saya jadi kamu, sudah saya bakar rumah ini sejak dulu." Tika hanya tersenyum getir. "Ibu masih di dalam, Mbak?" "Masih, tapi ya begitu, kayak patung, nggak bicara, cuma gerakin tangan kayak orang menjahit. Kalau malam, suara mesin jahitnya masih kedengeran sampai depan, padahal mesinnya sudah karatan." Bisik Mbak Mirna sambil bergidik. Lalu buru-buru pergi seolah takut tertular sial. Tika melangkah masuk, begitu kakinya menginjak teras, bau itu kembali. Bukan lagi bau bangkai yang menyengat, melainkan bau apek yang sangat dingin. Jenis bau yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Ia melihat ke arah selokan depan rumah. Selokan itu kini sudah ditutup permanen dengan semen tebal. Namun di atas semen itu entah bagaimana ada bekas jejak tangan mungil yang tercetak permanen. Seolah semen itu pernah basah dan seseorang dari dalam mencoba keluar. Pintu depan terbuka sebelum Tika menyentuhnya. Di ruang tengah yang gelap dan pengap, Bu Lastri duduk di kursi goyangnya. Rambutnya sudah memutih sempurna, menjuntai hingga ke lantai. Tangannya bergerak ritmis di udara, meniru gerakan mesin jahit yang sudah hancur di pojok ruangan. "Bu, ini Tika." Bu Lastri menoleh perlahan, matanya sudah katarak sempurna, putih seluruhnya. Namun ia seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Tika. "Kamu datang tepat waktu, Tika. Baju untuk adikmu sudah hampir selesai, tinggal sedikit lagi, tinggal kerahnya saja." "Bu, istighfar Bu, adik sudah nggak ada, sudah 20 tahun. Tika mendekat mencoba memegang tangan ibunya yang kasar dan dingin seperti kulit ular. Tiba-tiba Bu Lastri mencengkeram pergelangan tangan Tika dengan kekuatan yang tidak masuk akal. "Dia ada di sini, dia selalu di sini. Dia nggak pernah pergi karena bunganya belum lunas, Tika." Seketika suhu di ruangan itu turun drastis sehingga nafas Tika mengeluarkan uap putih. Dari sudut-sudut ruangan yang gelap, 3 sosok jubah hitam itu muncul kembali. Mereka tidak bertambah tua, mereka tetap sama seperti 20 tahun lalu. Tinggi, tanpa wajah, dan membawa aura kematian yang menyesakan. Di samping mereka, sosok makhluk kecil merangkak keluar dari bawah tumpukan kain perca. Wajahnya adalah wajah adiknya saat berusia 1 tahun, namun kulitnya transparan, memperlihatkan organ dalam yang membusuk dan dipenuhi ulat-ulat putih yang menggeliat. Ia masih memegang boneka kucing yang sudah tidak lagi berbentuk, hanya gumpalan bulu hitam yang berlendir. "Kakak, kenapa lama sekali?" Suara makhluk itu pecah, terdengar seperti suara anak kecil yang berbicara di bawah air. Tika jatuh terduduk, air matanya mengalir. "Apa yang kalian mau? Kenapa nggak pergi saja?" Salah satu sosok jubah hitam itu melayang mendekat. Bayangannya yang pekat menutupi tubuh Tika. Ia menunjuk ke arah rahim Tika yang saat ini sedang mengandung 6 bulan. Sebuah rahasia yang bahkan Tika sendiri baru mengetahuinya minggu lalu. "Janji itu tidak berhenti di ibumu, Tika." Suara itu bergema di dinding-dinding rumah, beradu dengan suara tawa histeris Bu Lastri. "Tumbal yang mati sebelum waktunya
harus digantikan dengan nyawa yang baru. Darah dibayar darah, bunga dibayar bunga. Tika memegangi perutnya yang mulai terasa kram hebat. Ia menyadari bahwa kehadirannya di sini bukan untuk membereskan rumah, melainkan karena ia ditarik oleh kekuatan gelap yang menuntut kelanjutan dari perjanjian terkutuk itu. Di pojok ruangan, mesin jahit yang sudah karatan itu tiba-tiba berputar sendiri dengan kecepatan gila, mengeluarkan percikan api dan suara jeritan anak kecil yang memegahkan telinga. Udara di dalam rumah itu mendadak menjadi sangat kental, seolah-olah oksigen telah berubah menjadi cairan ketuban yang amis dan pekat. Tika meringkuk di lantai ubin, tangannya mendekap erat perutnya yang kini berdenyut kencang. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari rahimnya. Sebuah kontraksi yang tidak wajar di usia kehamilan yang baru berjalan 6 bulan. "Berhenti, aku mohon berhenti," jerit Tika di tengah deru mesin jahit yang semakin menggila. Bu Lastri yang tadi duduk diam seperti patung kini berdiri dengan gerakan patah-patah. Ia berjalan mendekati Tika sambil membawa sebuah gunting jahit tua yang sudah berkarat, namun nampak sangat tajam di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip. "Adikmu butuh teman, Tika," bisik Bu Lastri dengan suara yang tumpang tindih antara suara perempuan tua dan geraman maskulin yang berat. "Dia bosan di dalam selokan itu. Dia bilang anak di perutmu itu sangat cantik. Dia mau mengajaknya bermain di air yang hitam." Ketika sosok jubah hitam itu kini berbentuk lingkaran mengelilingi Tika dan ibunya, mereka tidak lagi hanya diam. Mereka mulai mengeluarkan suara senandung rendah yang terdengar seperti gumaman doa di pemakaman. Senandung itu membuat dinding-dinding rumah mulai mengeluarkan air hitam dari sela-sela retakannya. Dalam sekejap, lantai rumah tergenang air comberan yang muncul entah dari mana. Makhluk kecil yang menyerupai adiknya merangkak naik ke pangkuan Tika. Wajahnya yang membusuk tersenyum memperlihatkan gusi hitam tanpa gigi. "Kakak, kasih aku adik, biar aku nggak sendirian di got." Tika melihat ke arah jendela. Di luar gerimis turun dengan tenangnya, memperlihatkan warga yang berlalu lalang tanpa menyadari bahwa di dalam rumah ini sebuah neraka sedang berlangsung. Ia melihat Mbak Mirna lewat sambil membawa payung, nampak mengobrol santai dengan tetangga lain. Dunia luar begitu normal, sementara di sini waktu dan logika telah mati. "Ibu, sadar Bu, ini cucu ibu," Tika berteriak, mencoba menggapai nurani ibunya yang tersisa. Langkah Bu Lastri terlihat berhenti sejenak. Tangannya yang memegang gunting gemetar hebat. Matanya yang putih sejenak meneteskan air mata darah. "Tika, lari," bisiknya sangat pelan. Suaranya yang asli kembali sekejap. "Lari, ibu nggak bisa tahan lagi. Mereka minta bayaran." Namun sebelum Tika sempat berdiri, salah satu sosok jubah hitam meletakkan tangannya yang dingin di bahu Bu Lastri. Seketika kesadaran Bu Lastri hilang lagi. Ia mengangkat gunting itu tinggi-tinggi, mengarahkannya tepat ke perut Tika. "Demi keluarga kita," raung Bu Lastri. Tepat saat gunting itu akan menghujam, Tika merasakan sebuah tarikan kuat dari bawah kakinya. Lantai rumah yang tergenang air mendadak menjadi lunak, seperti lumpur hisap. Tika terperosok terseret masuk ke dalam kegelapan di bawah rumah. Ia merasa tubuhnya melewati lorong sempit yang bau dan basah. Lorong selokan yang menjadi tempat adiknya meregang nyawa 20 tahun lalu. Di dalam kegelapan itu Tika melihat adiknya yang asli, bukan makhluk busuk tadi. Adiknya berdiri dengan boneka kucing yang bersih, nampak bercahaya di tengah kegelapan selokan. "Kak, jangan takut." Suara adiknya terdengar murni, seperti suara anak kecil pada umumnya. "Mereka nggak bisa ambil kakak kalau kakak nggak takut. Perjanjian itu berakhir di aku, asal kakak jangan pernah buka pintu rumah ini lagi." Tiba-tiba sebuah ledakan cahaya putih menghantam pandangan Tika. Dar. Petir menyambar pohon mangga di depan rumah, memutuskan kabel listrik utama. Seluruh rumah menjadi gelap total. Keesokan harinya warga berkumpul di depan rumah nomor 14. Polisi dan petugas pemadam kebakaran mendobrak pintu yang terkunci rapat dari dalam. Di ruang tengah mereka menemukan Bu Lastri terduduk di kursi goyangnya. Ia sudah meninggal dunia dengan senyum di wajahnya. Tangannya menggenggam gunting tua dan potongan kain hitam yang menyerupai baju bayi. Namun tidak ada luka di tubuhnya. Dokter menyatakan ia meninggal karena serangan jantung mendadak. Tika ditemukan pingsan di teras rumah, tepat di atas papan semen yang menutup selokan. Ia selamat, namun janin di kandungannya telah tiada. Keguguran akibat trauma hebat yang dialaminya malam itu.
Tika meninggalkan kampung itu beberapa hari kemudian. Ia tidak pernah menoleh lagi. Rumah itu akhirnya dirobohkan oleh pengembang untuk dibangun ruko. Namun para pekerja bangunan seringkali berhenti bekerja sebelum asar. Mereka mengaku setiap kali gerimis turun, mereka mendengar suara mesin jahit dari balik tembok beton, disertai tawa kecil anak laki-laki yang sedang bermain air. Di sebuah kota yang jauh, Tika duduk di teras rumah barunya. Ia melihat ke arah jalanan. Gerimis mulai turun. Di kejauhan di bawah pohon pelindung jalan, ia melihat 3 sosok jubah hitam itu berdiri tegak. Mereka tidak mendekat, mereka hanya menunggu. Tika mengusap perutnya yang kosong, lalu tersenyum tipis yang sangat mengerikan. Ia masuk ke dalam rumah, menyalakan mesin jahit barunya, dan mulai menjahit kain hitam yang sudah ia siapkan. "Satu lagi, tinggal bagian kerahnya saja, Dek," bisik Tika. Lingkaran itu tidak putus, ia hanya berganti tangan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.